wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan bisa dapat berkumpul bersama-sama di mushola akhir ini dalam rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada pagi hari ini. Salawat beserta salam terbiasa kanturkan kepada junjungan agung kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya hingga yang kita hadir di sini, semoga akan dapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, penceramah kita pada subuh ini yaitu Al-Ustaz Muhammad Firdaus Harun, dan yang kami hormati qauri kita yaitu Al-Ustaz Anwar Sujana, yang sama-sama kita hormati Ketua Mushola Al-Ikhwan yaitu Bapak Muhammad Faisal Effendi SIP, yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus dan jemaah Mushola Al-Ikhwan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah, ketua RT, ketua RW, dan para jemaah tetamu undangan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami pada kalian semua. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, tetamu undangan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kita pada subuh hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pengiriman Al-Fatihah Al-Qur'an, yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat kata sambutan, dan yang acara selanjutnya yaitu acara kita yaitu Mau'izatul Hasanah, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Bella, untuk mengawali pembukaan kita pada acara subuh hari ini, kiranya kita baca umum kita suratul Fatihah. Kiranya pada perkumpulan kita pada subuh ini akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wal niyatis salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengiriman Al-Fatihah Al-Quran, yang mana pengiriman Al-Fatihah ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Rizal Yusuf. Kepada Bapak Muhammad Rizal Yusuf, fa'alaihi fa'atafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallallahu Allah almarhum Madani bin Alam wa ilaru almarhum Al-Humayna bin Abdul Rahim wa ilaru almarhum Sulaiman bin Effendi bin Madani almarhum Salama bin Muhammad Yusuf almarhum Amir Tasbih bin Sulaiman bin Madani almarhum Muhammad Yusuf bin Ismail almarhum Ayyub bin Najamuddin almarhum Rahmayan bin Sulaiman al-Bundi almarhum Ujang bin Ismail almarhum Majid bin Adam almarhum Ujang bin Ismail almarhum Ustaz Mansur bin Adam almarhum Raden Muhammad bin Adam almarhum Yamsi bin Hanal almarhum Majid bin Muhammad Syahid almarhum Ustaz Suhaib bin
Mujib, almarhum Ustaz Bunyamin bin Mujib, almarhum Muhammad Ali bin Rahman Muhammad Yasin, almarhum Syamsuddin bin Abdul Razak, almarhum Haji Mukhtar Hasan bin Hasan Basri, bima jama'na hauna bi sabrihim wa Allah yaqulu lana haqqan muslimin lana fi rahmati wa walidina wa walidihim khawasa muslimin ta'ala wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf yang telah memimpin pembacaan Al-Quran pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaah tetamu Penyuluhan Islam mengikuti acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran yaitu yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Anwar Sujana. Pada Al-Mukarram Al-Ustaz Anwar Sujana, fa'alaihi falyatafaddal masyhura. Shallu 'alan Nabi. Sini. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما المسيح زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عندنا ما حرم الله. ما حرم الله فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallallahu alaihi wasallam. Semoga bagi bacaan kita yang senang akan mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaat tamu masyarakat Islam sekitar sudah saya menjaga yaitu kata sambutan, di mana kata sambutan ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Islam Abdul Ghani.
pada Bapak Muhammad Ismail Ghani, fa'alaihi fayatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ahli ulama, masyarakat, sesepuh kampung. Dalam hal ini wabil khusus penceramah kita pada pagi hari ini Al-Mukarram Ustaz Firdaus Harun, dan juga kita kedatangan dari Habib Mustafa Ali Al-Habsi, dan juga kita hormati Al-Ustaz Yagus Haji Muhammad Iskandar Hamdan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah di pagi subuh yang penuh barokah ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, hingga kita semua dapat hadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di Mushola Al-Ikhwan atau Orang Ramadan, dalam rangka menyambut ataupun memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili dari segenap pengurus Mushola Al-Ikhwan. Dalam hal ini anak kami Faisal beserta jajarannya. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia, dalam hal ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan bantuannya demi suksesnya acara kita pada hari ini, baik itu bantuan moral maupun material. Semoga apa yang diberikan dan disumbangkan kepada kami untuk suksesnya acara kita pada hari ini, semoga menjadi amal jariah dari bapak-bapak ibu sekalian. Kami tidak dapat membalasnya, hanya berserah kepada Allah. Semoga Allah dapat memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan samping itu juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada jemaah mushola masjid yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah dapat hadir pada pagi hari ini. Semoga hadirnya kita pada pagi ini menjadi turunnya berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kepada Ustaz Harun Firdaus Harun, kami beri waktu yang seluas-luasnya untuk menyampaikan tausiah, karena hari-hari itu juga berlapan sampai kata. Demikianlah sambutan dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ismail Abdul Ghani yang telah memberikan kesempatannya pada pagi hari ini. Bella hadirin rahimahullah, tetamu undangan kepada Ustaz Sulaiman. Ya, tibalah kita pada acara kita pada sore ini, yaitu Qoidul Hasanah
yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Firdaus Harun. Kita dengarkan penghikmah tentang pengajian singkat dengan 8 kata. Seperti kata Kak Sabradi Ustaz, dan untuk waktu. Jadi juga hari ini pun kita selesai. Tidak 8 jam. 10 juga jam. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Firdaus Harun, fa'alaihi wa tafaddal rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kajian aksara. Siapa yang galak mau salam, Ustaz doa video berangkat haji paling tak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini bakal calon-calon pergi haji. Paling tak pergi ibu galak pergi haji, bapak galak pergi umroh, duit ada, mungkin tak hati, mantri coy. Nak pergi haji ganti duit, nak pergi umroh juga ganti duit. Nah, insya Allah diamin ke Ustaz ini pajak pergi umroh gitu. Iya, umrohnya cuma-cuma, cuma sampai bandara. Iyalah nganter wae berarti. Nafta rida, maya rida, mana pergi umroh? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya daimal fadli ala qariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahbal mawahib saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin wa khairil barasajiyah maghfir lana dzunubana wal walidina ya zalula fi hadhil asyiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, habaib. Di sini ada cucunya Rasulullah Habib Mustafa bin Ali Al-Habsyi. Didapat keberkahan kita subuh ini dihadiri Habib. Yang kedua ada qari kita tadi Ustaz Anwar Surjana. Di situ ada Ustaz Iskandar yang kami tahu dan belum yang kami kenal para ustaz. Mungkin ada ustazah yang insyaallah antum kalian diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Mushallah Al-Ikhwan Bapak Faisal. Ini Bapak Faisal ini masih single ini Pak. Iya, masih bujang. Belum double ya. Yang pasangan campuran ini saya. Jangan ganda, jangan. Kacau kalau ganda main ke lidahnya. Kacau. Serta setap dan jajarannya. Dan yang kami banggakan juga Menteri Perhubungan Mushola Al-Ikhwan Ustadz Gunawan. Dia yang menghubungkan ini Menteri Perhubungan. Iya Ustadz Gunawan ini sebulan 40 hari kemarin. Hingga yang tiap hari WA dia. 39 hari lagi Ustaz. 36 cak lebaran dia. Awas harinya. Tapi kok jam 4 tadi Ustaz? Di mana Ustaz? Aku bingsak. Dia lah jalan. Aman itu. Ya, Masya Allah. Ini yang kami bangga ke bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama, wajib kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil.
Karena apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mawjudun fihi ma katsirun minan nas was-sehat wal farah. Ada dua nikmat yang sering dilupakan umatku di saat nikmat itu ditunjuk oleh Allah kepada diri dia, yaitu nikmat pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat luang waktu. Kami jengok di sini, alhamdulillah disehatkan. Iya, tak ganti yang berkemul. Kalau kemul mati demam, dia udah usah melok sini, langsung balik lagi masuk puskesmas pula, lepo lagi nih. Ini masya Allah, sehat ini segala-galanya dari yang hal yang lain. Maka sehat itu inilah kata Rasulullah, wa sehat qabla saqami. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau kita sehat Pak, masya Allah Pak, beribadah tuh ada tumakninanya. Sholat angkat takbir, ini lagi sehat. Allahu Akbar. Belakang bapak, Allah Akbar. Ibu-ibu ya, Allah Akbar. Itu lagi sehat. Rokok, melak rokok, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini orang sehat. Coba kalau datang sakit, makmum lah. Allahu Akbar. Apa belakang? Jika ngap, inilah sakit lah, mengas sudah. Rokok model main pula juga, Allahu Akbar. Jadi air belakang, Allah. Sami Allah. Kalau kecepatan imam itu belum telah sudah. Sami Allah. Ngapa kamu lah sakit? Nah kalau masih sehat ini, masya Allah, berguna kesehat kita, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jangan kecil hati yang dijaga kalau yang sakit, bukan Ustaz nak ngatoi kakak. Kalau orang sakit berarti Allah sayang, diampuni segala dosanya. Oleh karena orang sakit inilah banyak zikir menyebut nama Allah. Sebut nama Allah. Orang sakit tu Pak, ibu sakit gigi ada nyebut nama lagi. Kakakku sayang. Ya, hati. Allah. Ya Allah. Gigi bocor lubang pula, ya Allah. Bening Pak, ya Allah. Siapa disebut? Allah. Kami Pak, oleh MC tadi, masya Allah. Dari duduk tadi nak, kami tegak, tidak membaca. Oleh karena kami sehat. Silakan Ustaz waktu dan tempat. Langsung tegak. Coba kalau kami lah penyakitan. Megang ini bahasa. Allah. Belum kami salam itu. Duduk Ustaz. La haula wala hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, sebut nama Allah itu maknanya wong sakit. Jadi banyak berinteraksi dengan nama Allah. Ini masya Allah. Di sini letaknya sakit itu dapat yang namanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tak usah dituang ke Ustaz puasa. Ya, ya. Ya alhamdulillah yang tidak puasa ini Ustaz puasa. Yang kedua beliau nikmat yang kedua ditunjuk oleh Allah, nikmat luang waktu. Kita di sini ditunjuk oleh Allah luang waktu untuk berkesempatan bisa hadir. Alhamdulillah Allah gerak ke yang namanya niat kita, kesehatan kita untuk berkesempatan hadir di majelis taklim, majelis ilmu. Maka disinilah letak yang makasih banyak ya Allah dengan mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang tak ketemu dengan kawan mungkinlah berapa tahun lah. Halo bro, sehat coy? Kan itu zaman ini. Ibu-ibu lain, hai guys, sehat bestie? Itulah dari kecil sampai tua bangkong itu. Hai guys, sehat bestie? Cuma tidak sebanyak apa dia Pak kesempatan kita di sini. Tengok Car Free Day tu lah. Oh tak muat-muat goyek ni. Tuan anak yang belum disapu ni, belum mandi langsung bawa gayang-gayang payu lagi siangan ada wali kota. Lah. Coba cara model main ini yang biasa sobo baik. Ini dikumpul ke 12 musola gampang. 12 masjid, 12 musola yang datang siko-siko baik gitu aja lah kau. Aku dah lemak badan misalnya. Siko datang ada wakil jadilah. Hanya tahu dengan ini tengok oleh yang Gunawan ayadom Masjid Nurul Huda tu. Alhamdulillah. Ada musola tu sikok jadilah. Jadi agak kita ngirim sikok baik kalau ada maulid. Nah di sini letak.
Kesempatan itu Masya Allah bu. Ya, baca ketemu panjang umur. La yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Barang siapa yang mutus ke tidak bakal masuk surga wong itu kalau mutus ke silaturahim. Ada ibu-ibu masuk rumah sakit 2 minggu. Kamu udah ketemu dengan jemaahnya, pasti sehat datang. Ditegur oleh biji sikot. Nah Bu Haji, aku kapan? Puji Bu Haji yang bagus sehat. Alhamdulillah, aku baru 2 minggu nih lah. Agak lemak juga. Seminggu dia masih rumah sakit Helmina. Kau nila yang tak masuk aku. Iya, uang ku jengok kalau kau absen kau nila. Sombong nian kau ni. Maaf Bu Haji, maaf baik. Aku ni lupa, tidak terjengok, tak terkapak. Tak jengok di grup WA. Di majlis ini ada. Di grup LT ada. Kelurahan ada. Tak jengok. Maaf Bu Haji, aku ni HP 2, cuman katik paket. Ngesak di hati, hati-hati orang main. HP Oppo, Apple, segala macam apa ada. Aku 15 juta, cuman paket katik. Asal metu dari rumah mulainya. Kenal tak kenal tak kenal, selo tak selo, maaf kau nyawil. Tak ada osman. Sandi, ngaku sandi. Cuman bukan orang sini kami ngomong. Ada juga orang sini, cuman dia tak datang, itulah lemah. Jadi tak singgung dia. Paling dengar di pojok sana, bisa dia tu. Olah kenian, ini. Jadi di situ. Jadi ditanya bicik tadi, Abang Bu Haji, aku lupa ni kalau Bu Haji masuk rumah sakit tak apa ni. Cuman aku janji Bu Haji, kalau Bu Haji masuk rumah sakit lagi, aku besok. Kata aku bicik juga ni. Orang ni baru metu seminggu. Kau pun yang suruh masuk lagi dia dibaca masuk. Kata aku. Ini Masya Allah. Jadi sehat dan kesempatan kita gunakan dengan yang namanya berbuat amal baik. Salawat tiring salam tidak lupa kita curang kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Nah, belum ceramah ni. Iya, baru mau khotbah lah 10 menit. Cuma uji MC tadi sampai jam 10. Sampai jam 8. Tahan ibu. Aku dah tahan. Berapa banyak Ustaz meninggal sini ceramah. Nah, kata aku ni lah jadi tumbal. Oh, ini terbuang Gunawan ini. Masuk TV One ini. Oh, selama tahun baru Islam di 40 sampai meninggal. Terbuang kalau Pak Isal ni kena. Isal terbuang juga. Tumbal wong aku sampai mati Ustaz ceramah. Orang main MMA itu beda sampai mati dipisah lewat sini sepuasnya Ustaz sampai jam 10. Tak guna kan. Masya Allah. Apa ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertepatan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini beda Bu. Tahun baru yang namanya umat Islam ini beda dengan tahun baru yang 1 Januari itu. Bahkan orang yang Islam ini yang memeriahkan 1 Januari itu. Itu jingok Pak, habis Natal itu Pak, tahun baru Islam mana ada Cak Maidah aja. Iya, Cak Maidah aja dia besok tahun baru sama aja. Kamu ngilingan tahun baru itu, oi, tanggal 25 habis Natalan banyak jual jagung pinggir jalan. Dibeli pula oleh bibi. Dibeli oleh wak itu. Jual arung tiap hari sampai wak itu Cak arung. Tidak balik-balik tidur di arung tu lah, tak melakukan. Nah, apa dia malam lah pesta apa orang. Coba malam tahun baru Islam. Diundang orang 80 hari kemarin. Hadiri, jaturi ya. Siarkan dan hadiri. Tidak jauh juga. Nah, disinilah beda kita dengan yang namanya dengan tahun baru Islam. Kalau baca kita meriah gitu. Ini Alhamdulillah ada yang namanya siarnya. Arti kita siar ini kita masih mengenang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dia berhijrah dari Mekah ke kota Yasrib atau Madinah. Ini suatu hari Bu, ini kami cerita dulu nampak tilasnya. Suatu hari Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab mendapat surat dari yang namanya Raja Roma. Saat itu dijingok surat itu ada tulisan tanggal, bulan dan tahun Masehi. Jadi beliau berpikir, itu ni orang Islam kalau baca juga ada penanggalan. Tahun Islamnya ada juga. Berpikir di situ. Diajaknya yang namanya musyawarah. Itulah hebatnya buku musyawarah ni Pak.
Itulah kadang kita galak kelas ni katik musyawarah. Di musola, di masjid harus dimusyawarah kalau ada kegiatan-kegiatan. Jangan letak dewek, ngocok dewek. Nah itulah kadang jemaah tak setuju. Sekelas yang namanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, sehebat dia Pak, jadi kepala pimpinan masih dia bermusyawarah dengan yang namanya kabinet-kabinet. Tidak sebasingan. Di saat itu dikatakan dengan para sahabat, dikumpul ke, wahai sahabat, kalau baca kita ni ada penanggalan juga. Cak manalah? Ada yang ngusul ke, ya sudah. Khalifah Amirul Mukminin, kita hitung dari namanya Nabi Muhammad lahir dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianu ke oleh jemaah, oleh sahabat, jangan dimentah ke. Nah sudah, kalau itu ada yang jadi ngusul ke di saat turunnya wahyu, turunnya Al-Quran di gua Hiro, di saat itu kita dimentah ke juga. Sampai-sampai Rasulullah wafat pun dijadikan. Nah, berarti diwafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak baca juga dimentah oleh para sahabat. Nah, di saat itu ada usulan, bagaimana kalau hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah, kita hitung dari yang namanya tahun baru. Nah, dari situlah Masya Allah sepakat para sahabat yang namanya bulat bahwasanya bulan tahun Muharram ialah di saat hijrahnya Rasulullah. Itulah dikatakan bulan 1 Muharram tahun Hijriyah. Ngapa dikatakan Hijriyah? Oleh karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Coba kalau maaf ngomong Nabi Muhammad wafat bukan tahun Hijriyah gitu. Iya, 1 Muharram tahun takziah. Takziah jadi Nabi meninggal. Nah itulah hijrahnya. Ngapa Rasulullah hijrah ke kota Mekah ke Madinah? Ngapa lah sudah tidak kata embean lagi itu kota Mekah sama pecah Palestina sekarang ini dibombardir oleh Palestina, tidak baca lagi Belindo. Saat itu Rasulullah ngajak para sahabat sebelum ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat ngatu ke kota Taif, tempat yang namanya keluarga mamanya yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, di saat itu kota Taif mendapat hasutan Pak bahwasanya Rasulullah bakal datang ke sana. Jadi setiap kaum kafir Quraisy itu diasuti oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Rokok, Abu Gosok, kan? Atau kalau Abu Abul. Di saat itulah Rasulullah pas nak masuk dibabit oleh yang namanya wong warga kota Taif itu sampai giginya patah, keningnya berdarah, jengkunya berdarah. Di saat itu ditolak Rasulullah. Rasulullah duduk di tempat yang namanya pohon yang rindang. Di situ malaikat Jibril dari riwayat ngatakan malaikat penjaga gunung ngatakan, ya Rasulullah, kita balik ke gunung ini, info ke sana. Itu hebatnya akhlak Rasulullah. Beliau ngomong ke, nah, jangan malaikat, beliau belum kenal siapa aku. Beliau belum tahu siapa aku. Cuman aku tidak berharap pada dia. Aku berharap anak keturunan dia baca nyembah Allah dan mengakui aku sebagai utusan Allah. Alhamdulillah. Sampai sekarang kota Taif 100% menganutnya agama Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini hebat sejarah Rasulullah. Sudah pecah gigi kita. Dicadang uang ada malaikat malah itu. Mana bicik lanjak apa? Aku lalu dunia lama, juga tegak pernah gelap. Iya, itu kalau kita ini Rasulullah tidak, padahal Rasulullah hebat, karomahnya hebat, mujizatnya hebat. Kalau dia minta sekali baik pada Allah, selesai. Cuman beliau tidak model itu, tidak ngajar ke yang namanya kekerasan, kelembutan yang diajar oleh Rasulullah kepada umat-umatnya. Sallu ala Nabi. Di sini letak. Di saat itu Rasulullah hijrah ini cepat ya. Kita masuk di temanya lagi. Tinggal ke masa lalu yang kelam dan menyambut lembaran baru dengan harapan iman dan ketakwaan. Rasulullah sudah hijrah galau. Yang namanya umat yang tinggal beliau ini bertiga baik. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngomong kita ke rumah Ali baik. Wahai Sayyidina Abu Bakar, kita ke rumah Sayyidina Ali.
Berkumpul di situ bertiga. Diintik oleh rombongan Abu Jahal, aku gosok aku rokok ni. Jingok punya. Hari ni mati. Muhammad harus mati. Is dead. Is dead. Jangan tidak. Tak. Di saat itu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kau ganti ke posisi tidur aku di sini. Akilah jubah hijau. Aku dengan Sayyidina Abu Bakar akan yang namanya keluar dengan mengendap-endap. Situlah Rasulullah mengamal ke surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda awshaynahum fahum la yubsirun. Kami tutup yang namanya dinding di depannya, di belakangnya kami tutup, dan uang yang tunjuk penglihatan cuman mereka tidak melihat. Di saat Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar lewat, banyak pasukan itu. Jibasa kita ni Pol PP lah nyago. Pol PP lah nyago. Baca resai lewat Rasulullah tidak kejingoan. Oleh karena ngamal ke surat Yasin ini sekelas Nabi. Amin jo tahu sekelas Nabi. Ini ada sengaduan diamal. Ini ada ini kajian gabungan. Kajian gabungan musim 6. Aja'alna min baini aydihim sadda. Kalau di situ dah nengok. Ngai kamu lagi mau jauh dak belum. Tidak helm fit, magai ustaz itu amalan Rasul. Pakai helm. Awak sini tak bonceng bertiga. Waja'alna main laini anjing sampai. Ai kalau bilang bu kami dah jamin itu. Itu kelas Nabi. Nabi yang oleh Rasulullah. Masya Allah liwatlah di saat itu. Jadi ketiduran wong yang namanya aku nak bunuh. Abu Jahal datang marah dengan anak gue ngaku kau tidur kalau bunuhlah. Nak dibunuh, dibuka, wong 12 ikut di dalam suku itu, anak nancep ke pedang, dijengok, dibuka, rupanya bukan Nabi Muhammad, lain Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Nak dicucuk, dijengok, tak jadi Abu Jahal nak nganu. Ditanya, digocoknya Sayyidina Ali, kemana Nabi Muhammad? Di mana roh Nabi Muhammad? Beliau ni pacak pula bahasa India, apa dah kena gocok. Dainya mati keluar dah ngabuk. Habis itu dikempet di Ka'bah. Singgonya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak keluar satu bahasa pun yang namanya tunjuk tahu keberadaan Nabi Muhammad sallallahu. Ini hebatnya. Loyalnya Sayyidina Ali itu Masya Allah. Dari pertama dia tahu bakal dia mati. Ini hebatnya, inilah yang solehnya. Ali gitu. Hentikan gue. Tahu Sayyidina Ali. Hentikan dia mati. Nak mati. Nak bunuh. Kalau dia nolak pacaknya. Oh, ya Rasulullah. Abu Bakar bela tua lah. Aku masih muda. Ini kalau kita. Banyak gawe masih. Itulah teroris itu tak masuk ke Lembang Pak. Di Jawa kalau Lembang ini banyak gawe. Ada yang nak nganu kena jadi calon pengantin baru dia. Kalau kau ngepung, 2 miliar. Jom Lembang banyak gawe bang. Aku tambah 1 miliar. Kau apa? Aku mati 2 miliar. Ini aku kawin lagi. Aku neraka masuk gitu. Itulah dak kate merekrut orang Lembang dak kate. Pasti ada gawe itulah. Iya, mana ada gawe? Asal-asalnya sinilah. Sinilah ketapati sana melok dia. Awak dompet tidak. Ya salam ketapati ya sinilah Lembang aja. Nyawa kau mang gitu. Ini orang Lembang. Nah di saat itu Rasulullah marah Sayyidina yang namanya marah Abu Jahal ke Jabal Kumis ngatur kepada kaum kafir. Wahai kaum kafir yang hadir di sini, cari yang namanya Muhammad, hidup atau mati. Kalau kamu dapat, upah dengan 100 ekor unta. Nah di saat itulah Pak, wong yang namanya 100 ekor unta, takuran sekarang 10 juta Pak. Kali ke 100 berarti hadiah 1 miliar. Jadi wong yang namanya kota Mekah itu bercalian kalau yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketepung Nabi Muhammad tinggal berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Naiklah ke Gua Sur. Saat itu dicari-cari setiap kota Mekah itu dicari. Jadi Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, kita menetap sini dulu. Sudah. Gua Sur itu kecil, sikok duduk, sikok mulai. Sayyidina Abu Bakar duduk,
Nabi Muhammad guling di atas pahanya. Setiap lubang-lubang celah itu oleh Sayyidina Abu Bakar ditutupi dengan kainnya. Kalau ada yang namanya binatang-binatang buas ditutupnya, Bu. Diturunkan oleh Allah. Itulah hebatnya Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Didatang ke laba-laba buat sarang pas untuk masuk Rasulullah. Diturunkannya oleh Allah burung merpati yang bertelok banyak. Woi wong lah ngepung galau, ngepung galau. Pas ngepung, rupanya ada ulo sikok lubang nyongol nak nyingok Rasulullah, pun nak nyetuk Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ditutupnya di situ, Bu. Habis itu kena bisonyo disengatnya sakit auzubillah. Cuman Rasul Sayyidina Abu Bakar tidak berteriak. Oleh karena wong lah keliling situ nah. Masuk lorong ini nah. Dikelilingi sudah digepuk oleh polisi. Tak baca. Pegang ini nahan ke baik. Itu hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Tadi kelilingi kok. Ada yang ngomong ke nah kita masuk sini be. Yang sikok ngomong ada laba-laba gatik lucunya masuk sini pasti. Sang laba-laba tu rusak. Apalagi ada merpati yang bertelok. Kalau masuk sini pecah kalau teloknya. Itulah Allah nunjuk ke kebesarannya melindungi Nabi Muhammad SAW. Hebat Sayyidina Abu Bakar, sakit masih tahannya. Wong lam keliling sini. Coba Sayyidina Abu Bakar berdekik beh. Oh, jika kawan mau kape nyengok sini. Kamu ketawa. Mati wong itu. Itu ngapa hebatnya loyalitas sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita tidak mampu menjadi umat yang becak sahabat. Wajar kita di tahun akhir zaman ini diciptakan sebagai umatnya. Ngapa kalau umatnya di saat sana tidak sanggup, tidak sanggup Pak gitu. Jangan ke hal yang lain Pak. Tegawe benak ada aqua bawa. Tegawe nak bagi ke aqua, kalau ganti aqua pindah masjid ya. Ganti aqua. 2 rakaat jedot. 3 rakaat jedot. Habis 2-3 ikut aqua. Mana nak berjuang dengan Nabi? Yang tidak beraqua man. Kalau ganti aqua jangan ganti aku. Macam ini nah, belum ada makan. Cuman alhamdulillah di Gunawan sini Ridho Galuh Ustaz. Alhamdulillah. Ini karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau kati makan ini memang ridho ikhlas. Cuman kalau bertanya lagi ibu-ibu lagi ceramah, sebenarnya itu belum. Habis ceramah jadi ceramah. Habis ceramah, pas ceramah tak kati masuk pos dengan kati aku. Mati nian kati apa? Banyu be mati nian semalam ini. Pagi tadi cinggoing kelelep cacing dalam perut. 2 botol minum aqua be. Enggak yang hitam enggak kati. Bukan mau sini Pak kami ya. Kami ngomong ke sana. Cuman yang ke sana lah balik sini dia itu. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Di saat itu Rasulullah hijrah yang namanya kota Madinah, Pak, sampai 2 bulan beliau di sana ditunggu-tunggu oleh yang namanya rakyat warga Madinah. Masya Allah. Di Mekah tidak dihormati, nak dibunuh di Madinah. Ya Allah disambut dengan kalimat thayyibah yang galak kita kiam, galak Gunawan makinya nak. Allah anfa'u alaina min sadiyatil wada wajib syukru alaina mada'an di situ disambut dengan yang namanya tolakan. Maka di situ Pak, Bu, ini ada kiam di maulid, di acara kawinan, acara yang namanya syukuran keka, Bu. Kalau baca ada kiam tegak badan kita, jangan duduk masih ngokok pula. Tegak, ngapa Rasulullah hadir di situ agak jingok yo kita. Kadang-kadang ngisi ceramah lah masih duduk. Ayo Bu, Pak, masih cak mak dia aja. Kadang bingsal saya ngomong kenya, agak tersinggung pula. Ayah yang tua ni singgung tak. Kadang singgung masuk masjid dia ngomong ke Al-Fatihah, tak lagi masuk masjid. Iya, sampai lah dia meninggal baru masuk. Iya, mengaji tua ni payah. Yang lebih parah kanji tua nah, payah kan ini. Nah di sini letaknya tadi.
Ini dipakai yang namanya untuk ngarap, untuk maulid. Ya, Masya Allah. Cuman yang kami sedih itu Pak ngaku. Yang nabu-nabu sagopalan 6 hadu itu tidak segapo dibayar. Paling 200, 2,5. Urat leheng metu. Oh teman-teman tuh itu Pak. Coba ogen tunggal 65 juta. Oh dangdutan itu nah tahan di ini gua. Videonya sawe itu loh. Ini budak aduh 12. Tunjuk 2,5 berapa sewang. Yang vokalis juga galak marah dengan tukang kicikan. Iya. Yo dinjoknya 15 sewang. Hari kau vokalis kau 10 weh. Aku 20 jengok nah aku mau raya aku. 20.000 lah mengas-mengas saja. Itulah Bu kalau ngadu ke acara ngajak penghatu, bayanglah sesuai. Ini dah ogen tunggal mau tahan. Yang macam berjanji tu jengok lah. Adang bukan budak muda yai tu loh. Ayang naku wanai. Aja aku mati. Hinan. Kangen imayung salih. Kamu jedanya sampai nafas. Tidak dibayar ya salam, cuma nasi bungkus nasi kotak. Awak balik kadang lemak juga Pak nasi kotak. Uji kita gendang, tepeci yang kena laos itu. Yocungnya makan yai, cak kegasnya ngapo yang laos rupanya. Salah yai ini belek. Yang lebih parah tadi lah maco itu dapat laos sendangnya selop hilang. Lah Allah, alang kesedihnya. Ini kadang ngesakit hati di situ Bu. Gelengan yang hal-hal maksiat berani kita mayang. Aku kadang mencinian kalau ngisi acara ceramah itu Pak. Ya, jam 10 itu tuan rumah lah ngepel gitu. Ustaz, apa Bu? Ustaz di mana? Jadi bakeman ya. Ustaz langsung OTW Ustaz, acara mau mulai tuh. Sampai sana 10:30 belum ada wong. Panitia kan loh Bu. Bu, uji kamu lah kami. Iya kami panitia aja. Kalau Ustaz datang kan masih kami aja. Nyawa kau ya. Kita kongkon duduk depan. Duduk depan Bu, tahu dewe. Biduan nyanyi lah. La haula wala quwwata. Oh, Masya Allah. Agilah badan demam pula itu. Iya. Dicungak kepala pening, ditondok ke inges metu. Jadi mak mano temen. Yang paling ngesak di hati lagi apa dia Bu? Wong organ yang tadi yang nyanyi lah. Ini ngobeng dia, olu. Kopi susu. Andai kulo, kami lah sudah tersiap Bu. Ngapo 12 iko aqua gelas. Aqua gelas nah mati ini aku. Aqua nila cahaya milik anakku nih. Uang nak pindah-pindah makan bolunya aku open tadi aku kita makan ini kita masih apa? Kami jengok-jengok panitia jengok ini pingsal dia. Dah alhamdulillah metu juga Bu. Bukan bolu pisang jembon sesingkat. Ujak-ujak beruk ni Ustaz hari ni. Makan banyak minum banyak putih. Pisang jembon siko. Dipoto wong pula nocak beruk Ustaz. Hati ya kadang. Ceramah jam 12:10 nyala ke ceramah. Lama ceramah, nyawa kau aku 10:30 ini. Iya ini sakit hati kadang. Kalau baca bayar dengan yang namanya normal. 12 itu uang dulu, Masya Allah itu nah doa berzanji dibacanya, doa dia ulami dibacanya. Kita ngejuk 2,5. Sian muda itu cuma jadi goyong be. Iyo jurusan harian jadi lausan daripada kacang ngejok. Zong nian dah cuma naik ke lain kali nak. Ustaz kau harian sah sih. Harian sah Harun deh namanya. Harian apa ngaruh juga. Kamu cak kami Firdaus Harun. Iya Masya Allah. Nah di sini letaknya Bu. Hijrah itu ngapa Bu? Hijrah Rasulullah dari yang tak bagus ke tempat yang bagus. Itulah kita tinggal ke masa lalu kita. Hari yang kemarin kita lupa ke, mungkin kita banyak maksiat kepada Allah, cuman jangan yang namanya diulangi lagi. Hari depan kalau pacak, jangan kita pikir kenian kalau pacak bersyukur dengan hari ini yang dihidup oleh Allah. Kita ni kadang payah Pak. Hari ini ada 3, kemarin, hari ini sama besok.
Kita ni nyesel yang hari kemarin. Ya Allah, apalah ada jualan itu Lalu tak mak itu. Lalu tak mak itu. Cuman kejadian itu tidak lagi bakal terjadi. Ibu belaki tak sesuai dengan ibu. Ya Allah, lalu tahu jangan belaki model anak nemiko. Asal bertiak nyesel yang Ustaz aku dah. Picik ngapain kau anak baru nak 8. No jatuh. Ya laki aku tu lah awak juga ganjil. Nah di situ hari depan cak bingsang dia neke ke yang hari besok. Belum tentu kita hidup di hari besok. Hari ini nah yang kita syukuri. Alhamdulillah. Maka di situ hijrah tadi, ibu punya lagi, bapak punya bini syukuri. Jangan pula nak dianu ke yang belakang, tak depan, tak usah. Syukuri yang ada. Punya anak sekarang, punya harta sekarang, punya rezeki sekarang, syukuri. Itu maknanya menyebut ke kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Syukuri. Punya bini galak sudah. Justru memang lanang betina medamu. Betina banyak ngoceh. Lanang ngedem. Kalau bapak ngoceh becak betina. Kalau ibu ngedem hati-hati pak. Bini ngedem inilah galak bunuh lagi. Lisi main selat itu loh. Ini bekemnya bakal ya mati. Lisi apalagi honok. Jadi di situ. Kalau bini ngoceh pak itulah kontraknya. Bini aku ni betina juga bu. Serius aku. Kan lanang bini aku. Kalau dia marah tu gawian selesai kalau ngoceh-ngoceh selesai gawian jemungan. Kalau tahu modelnya anak gadis gue kok main HP terus lagi tak ngatin ke anak. Masya Allah. Nasib selesai jemungan. Bapak-bapak kalau angkat kaki banyak jadi selesai. Kalau orang lanang temen itulah laki-laki tidak berkata-kata. Cuman langsung gila. Banyak rumah sakit yang Nabi Pahat itu pasiennya lanang itu. Tak percaya kamu ke sana. Banyak lanang pasien yang sakit jiwa. Ini peninggalan ini kok. Meki ke bininya. Oleh karena ini. Ini peninggalan. Tengoklah ibu. Ibu di rumah apa di obat itu mau jual obat. Obat pening tu pak. Gambar lanang kalau. Oh dia gambar lanang. Alamek lanang, oskadon lanang. Ada yang betina neonapasin, yang ada kebet-kebetan. Apa bibit itu laki yang tak mencari, apa tak mengasih. Nah, di sini letak itulah lanang. Kata Rasulullah kalau nak hidup rumah tangga ni paling tak ada akhlak dengan yang namanya itu lagi bini menciptakan anak soleh dan soleh. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik lanang yang baik dengan bininya. Sebaik-baik bini yang baik dengan lakinya itu akal. Kami bu ada kawan, ada yang meninggal bininya meninggal mendadak lebaran haji tadi. Mendadak malam masak-masak jam 1 meninggal. Barusan kemarin baru nojo semalam ada lakinya pula yang meninggal. Nah, sudah model mak itu kejengok statusnya. Ya Allah, aku rindu dengan wajahmu. Jago. Awak sangat dengan bini dulu. Baru terasa hilangnya kena nyanyi-nyanyi. Laki yang meninggal tadi mak itulah juga. Mumpung masih hidup inilah kita berkeluh kesah, komunikasi. Ibu yang sudah agak tua kalau misalnya sudah dewasa masih ada lagi agak minggu aja laki PD itu. Jadi laki ibu apa hendak ajak ke PD atau pergi yang namanya ke 40 pasar ngewangi ante. Awak asli agen yang tahun 9 gitu kan. Pegangan ibu. Pegangan. Aku bencian bini aku. Waktu dulu pernah megang belakang lu. Kerja aku wong cewekan itu nak jengok. Motong lancip-lancip meluk ini. Kau megang belakang apa dia ya? Megang besi belakang aku dia. Kan ada barang depan ini jago. Marah bini aku. Sekarang dia meluk dia. Dulu megang besi tu pak. Agak berat dia ngapo. Kumpul ini tekan dia. Peluk dia. Aku masih hidup.
Iya, kayak batu nisan lado baru nak nangis-nangis. Ibu-ibu lagi yang meninggal, alhamdulillah, nangis-nangis Pak, kami nyingok dari ujung anak sampai ujung kaki dicium galau. Singgonyo banyu ludah dia galau Bu. Bilang mati cak bawa jigong ini. Nangis mantai ya. Aku dah sanggup ayah. Tanpamu ya ayah. 6 bulan nak kawin lagi nih. Ada orang yang di mata merah dan. Jak bagum yang bikin nangis-nangis ke banyu mata kawin lagi. Ya aku salahnya Ustaz, nggak jodohnya. Nyawa kau. Ada ingat gue rekam kemarin. Hapus rekaman ini. Ini apa juga model mereka. Beda ibu dengan bapak, beda. Kalau laki meninggal pasti nangis. Kalau bapak diem galau. Ngedem dia. Ngedem lah. Pak Haji ku tanya, Pak Haji ngapa tidak sedih? Ustaz aku nggak belajar. Melok majelis taklim lah sudah melok Habib ini, melok Ustaz ini. Ujinya itulah titipan galau. Masya Allah, di kami Pak Haji hebat. Pak Haji ini sabangnya bukan Pak Ustaz. Jadi aku ini masih 3 ekor titipan. 4 bininya, wajar dia tuh. 4 ekor bininya, wajar yang satu mati baca nambah lagi Ustaz. Nyawa kau lagi ya. Emang pintanya nih yang bini pertama meninggal. Nah, jadi di situ hijrah kita menjadi yang namanya penuh harapan, lembaran baru. Apa maknanya iman dan bertakwa ini Pak? Kalau kita punya syarat iman dan bertakwa, maka Allah akan turun ke keberkahan pada diri kita. Walau annal ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk bumi ini 2 syarat kata Allah, beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan turun ke keberkahan dari pojok langit dan metu ke dari perut bumi. Apa maknanya Pak? Kalau kita beriman dan bertakwa, insya Allah keberkahan turun kepada diri kita. Inilah kita minta Pak, hidup berkah, umur berkah, pernikahan berkah, anak berkah, rumah tangga berkah, kehidupan kampung berkah. Itulah. Kita ni jangan jingok banyaknya, jingok keberkahannya. Bukan jabatannya, jingok keberkahannya. Cak mana orang yang berkah itu Ustaz? Yang punya rasa keberkahan itu, dia merasa qanaah, merasa cukup, dia tak pernah yang mikir ke harta wong. Dia nerima apapun yang terjadi ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita karyawan Bu, 15 tahun beliau pegawai. Di saat 15 tahun itu tak pernah bolos, tak pernah dia izin begawe setiap hari. Suatu saat dia bolos 7 hari. Tidak begawe seminggu, tak katik kabar. Bosnya nanya kepada HRD-nya, kemana kawan kita sikok tu? Tidak masuk Pak, aktif, tidak aktif WA-nya. Ya sudah aja. Kalau dia masuk, suruh ngadep aku. Pas ngadep, dia omong kenyok. Pingsal bosnya ni, inilah andalannya. Pikir hati dia ni bakal resign begini. Enak, oleh karena tak naik gaji. Pas dia ngomong, dah, maaf ke, kau besok ku tambah gaji kau dari 3 juta ke 6 juta. Nah Mamang ini Cak Maida aja kayaknya. Biasa-biasa aja. Aku Cak Ida, wah, tidak nge-share di grup, hai guys, naik gaji guys. Kan biasa ibu model, hai guys, jadilah guys, dari orang baik guys, minta doanya ya, itu kan, tidak. Nah setahun kemudian, beliau 7 hari pula bolos, tidak tunjuk tahu kabar juga. Dipanggil oleh bosnya lagi, hai kau nih lunjak, kemarin seminggu ku naik ke gaji, kau minta gaji lagi, kate, itu dia. Ku turun ke gaji kau dari 6 juta ke 3 juta. Cak Maida aja lah, lainnya. Tidak kate rasa sedih, tidak itu. Pingsal bosnya ni, kau ni aku bingung punya karyawan cak kau. Naik gaji kau diam baik. Turun gaji ngedem, sambung baik je. Apa dia kau ni? Tak sehat apa tidak? Bos, waktu 7 hari pertama kau naik ke gaji, kau tahu tak alasan aku tak ini? Lupa aku, bini aku beranak. Bini aku beranak, 7 hari itu aku usia. Dari persalinan orang nyuci seminggu. Aku lupa WA, tak tahu ya HP aku di mana. Tak? Nah yang kedua, ngapo? Yang pertama tadi kau naik ke gaji aku, ngapo? Aku bersyukur kepada Allah. Allah lah sudah janji. Ada yang namanya anak sikok lagi makhluknya yang bakal kebiayai dan melalui dari Allah. Kau unjuk gaji aku 6 juta.
Ini bersyukur aku. Sudah, biasa baik ini datang dari Allah. Nah yang kedua 7 hari aku tidak masuk. Oleh karena ngaku bos, wong tua aku meninggal. Aku ngurusnya dari kecil. Wong tua aku melok aku nilah melok bini aku juga. Jadi, urus sampailah dia sampai meninggal 7 hari ku. Urus sampai 7 hari. Dan besok kau turun ke gaji aku. Aku mau kasih banyak. Oleh karena wong yang kutanggung sikop lah sudah meninggal dunia. Pak, kata rezekinya lagi. Oh ngiling palak bosnya. Itu yang termasuk wong yang berkah. Itu ini dah dinjok kecil merotok dinjok besar tidak bersyukur. Baca bersyukur dinjok oleh Allah. Ibu kaget kondangan, tak usah pakai baju apa yang ada yang baik. Tak usah nak tiap minggu nak ganti sini. Aku mending ni kau pak betino ni pak. Iya, ya aku ngomong ke bini aku betino. Kadang baju 3 apa ngomong kate. Hati lagi baju nyawa kau, nah ini baju kan lo jago. Aku mau lihat Nabi suami kan baju singkok ni lah je. Kadang suami kan beli singkok itu baik kadang linjok jemaah kadang. Jangan beli dia aku kan. Aku serius ngomong baju ganti. Ibu apa nih yang penting berbaju. Ya. Ibu bersyukur kau kalau nyingok uang kondangan kan kalau kondangan itu kalau ambo-amboan kan. Tahu ambo-amboan. Meskipun dia buntu, bangko ampo-ampo, no, masih mino, masang kalau ni, masalah kondangan mas cincin 5 datang. Sebelum kondangan tadi lah, nyuci dulu di taman. Yuk, kondangan sana yuk. Nunjuk bukan siko, sana dak agak. Agak kedok kan dak kamu sana. Seberangan sini kan. Oh iya, aku di sana agak. Agak ke sana siang agak, gelangnya nunjuk. Yang dak bergelang dak bercincin tadi. Pojok situ bukanya. Masnya sini. Pulau suku. Iya, aku awas dak diajak loh. Utek-utek nyo. Alung ini lantak dia. Usah. Aku dak pening pala pak. Nyingok yang namanya itu dia pala nggak sakit. Habis itu sakit hati pulau. Aku di situ pak. Gedemian bini nih gedem. Sudah deh. Kakak kalau ada kita beli, tapi tidak. Cara kita yang penting kita nyekolah anak, ya. Anak kita kuliah, ya insya Allah anak kita yang mengangkat derajat kita pergi umroh oleh anak. Mungkin tidak dapat di kita yang namanya untuk anak. Ini nikmat. Ingat uang tidak usah pening. Ibu punya sesuku, tahu deh, 15 juta lebih kan sekarang. Ibu punya sesuku, jangan nyingok yang 5 suku bu. Kondangan nyingok 5 suku, ibu ambek oksigen itu. Ya Allah, 5 suku. Begawi tak lagi. 5 suku tak usah. Ibu nyingok yang 1/8 sebelah ibu. Ya Allah, alhamdulillah aku sesuku. Bibi ke 1/8. Yang 1/8 nyingok 1 alhamdulillah. Segram. Aku 1/8 kawan 1 gram tadi nyingok depan pula. Alhamdulillah. Aku 1 gram. Aduh, aku kawan tu banyak. Cuman suping kalau. Nguli iya suping kan tahu aku 2,5 suruh anting kalung itu yang suping nyingok yang tak kati. Alhamdulillah aku suping kawanku. Masya Allah tidak makai apa. Alhamdulillah aku bersuping. Yang tak makai apa-apa. Alhamdulillah ya Allah. Aku tak makai apa-apa. Cuman putih gemuk aku ni daripada samping itu hitam gemuk aja. Yang hitam gemuk tadi alhamdulillah aku ni gemuk hitam. Cuman yang depan itu hitam kurus pula. Sehingga nyingok yang ke bawah, yang kurus hitamnya alhamdulillah masih melok majelis aku kurus ini mbak uduk dewek kawan itu tidak lagi mbak uduk di kursi roda di uduk ke di solat yang punya kursi roda juga alhamdulillah aku masih hidup kawan sebelah banget nojul 40 nah itu lemak kita nyingok kalau merasa kena itu nyingok tidak bakal ada beban hidup kita. Jangan pening-pening kok ada yang dimakan. Pas ada kita makan. Ndak kate ya sudah puasa. Jangan nuntut-nuntut yang namanya laki, ya. Berapa banyak wong terjerat korupsi oleh karena bini. Oleh karena bininya nak bekerja tadi. Coba kali tidak korupsi merasa ingat kak. Nah, diingatkan terus alhamdulillah. Meskipun kita tidak ini cuman keberkahan datang. Oleh karena ngaku keberkahan datang, umur kita bertambah. Umur kata Rasulullah, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang dipanjangkan umur, banyak amal baiknya yang digawe.
Itu termasuk umur yang berkah. Oleh karena ngapa? Kita duduk di majelis taklim. Tadi sholat subuh berjamaah kita tiap hari model itu. Berapa banyak? Pengen yang namanya sholat subuh cuman kaki dah pacak melangkah lagi, badan tak pacak bergerak lagi Pak. Cuman banyak orang sehat tinjau oleh Allah, cuman tak tinjau kesempatan. Kami juga lemah bang tadi. Jam 4:04 lah lepas kena kangkung gecek jengkol peti itu kan untuk di sana dah sudah bunyi musola masjid di situlah seberang-seberangan dari masjid Manarul Huda, masjid yang namanya dan laku itu ya dak tergerak dan kita tinjau oleh Allah keberkahan. Cuman yola tadi waktu keberkahan ini Bu cepat hilang oleh karena apa? Karena banyak kemaksiatan. La taqumu sa'ata hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan datang hari kiamat kecuali atau Rasulullah hari semakin cepat semakin singkat nian Pak. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan 1 jam, 1 hari bagaikan 1 jam, 1 jam bagaikan daun kurma terbakar oleh api. Cepat kan perjalanannya? Itulah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Apa baik bekal yang kau bawa pas hari esok kata Allah. Allah janji ke surat Al-Asr tadi. Ya nah. Nah, apa bekal kita ni bakal mati kalau maka yang tahun baru Hijriah ni kalau baca nak yang tua-tua tak usah niup lilin lagi. Masih nak niup lilin. Kadang ada sengaduan anak cucu ini ngejek surprise pula. Yang ilah sarut tidur setengah 11 jam 12 bangun ke. Surprise! Jantungan meninggalnya. Oke, ini. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya enggak mati-mati. Aku setengah mati. Lilin dah mati. Wah, itu mati. Niup-niup. 63 kok lilin. 3 kali dia yang mati, bukan lele aja dia. Sudahlah, tak usah lagi nak melok-melok itu kami yang mundur. Apa bapak juga model itu Pak, tak usah. Inilah sudah tua kita waman amyahu nafisu fil halqi afala yaqilun. Semakin bertambah umur semakin kita dibalik ke cak budak kecil lagi. Umur lah 60, 70 tak usah lagi. Ini masih ada segadua di WA di grup. Angci, kurang kaki, ngancap. Kurang kaki ngancap, empah. Kena balak terus wak ni kena kecep oleh kawan. Nah di situ jangan lagi yang namanya menyia-nyiakan waktu. Waktu yang maksiat itu tidak berkah Pak, pasti lama. Cuman waktu yang berkah ni waktu duduk majelis taklim. Yasinan itu terasa lama ni. Dengan ceramah khutbah Jumat itu padahal 20 menit cak lama ni. Ngaku keberkahan waktu tempat yang baik. Kadang baru salam. Baru assalamualaikum lah tidur mamang. Usuknian di kami air, usuknian agak asing. Otip tadi berapi-api, mamang ni berbanyu-banyu. Takbir. Boy. Nah, ngapo tempat model main terasa lama oleh karena datang keberkahan. Bertanya dia sebelah, kamu ni selamat. Okey, dah turun lagi. Sejam lebih ni. Sejam lebih, nyawil-nyawil. Sejam lebih. Iya, tukang sawung nunggu depan rumah. Kata aku yang Ustaz, belum selesai lagi. Nak balik manual. Ngapo? Rasa lama oleh karena letak keberkahan ada di waktu kita sini. Aku istilah dengan yang namanya keberkahan umur kita, tempat-tempat yang baik sebelum Masya Allah. Kalau ada tahlilan Pak kita datang. Ada nganten ke kita diundang, kita datang. Ini dah segala hal yang namanya bersangkutan dengan ibadah kita tinggal ke untuk dunia. Kaget pas kita dapat musibah. Allah jaga musibah kepada kita yang tak pernah tahlil lagi jemaah musola masjid tidak datang. Jangan salah ke masjid. Ini wong musola wong masjid. Ini dah kadang kata aku ke masjid mata tidak kata enggak lah nyolat tu ini. Agung kalau ni dia tak pernah ke masjid, tak pernah solat di masjid, tak pernah nyolat kau meninggal. Itu dianut oleh Allah dia. In ahsantum li anfusikum wa in masatum falaha. Berbuatlah baik kamu, maka perbuatan baik kamu bakal balik ke kamu. Kalau berbuat jahat balik ke kamu juga.
Hari ini kita galak nyolat ke jenazah. Hari ini kita galak takziah Pak. Insya Allah kita, keluarga kita bakal kena musibah. Agak wong didatang oleh Allah. Dibuka ke pintu hati Allah. Dari mana-mana datang nyolat ke jenazah kita. Melok tahlil takziah sampai 40 hari. Kami rumah kita oleh karena ngaku balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah nak nyala ke musola. Nak nyala ke masjid. Kita dah pernah ke masjid. Aku ngikis nian kadang Pak. Berapa banyak aku nyolat ke jenazah di masjid kami Pak. Bingok. Kadang kesian. Yang meninggal itu kesian bukan meninggal anak bini oh Pak. Bukan. Belum pernah sholat ke masjid aku jingok. Kecuali lebaran. Meninggal. Amang keberani kawan ni. Ngadep mungkang nake. Kita yang model mak ini na'udzubillah. Wallahualam. Mana selamat tak kita yang namanya di dalam kubur. Di alam barzah. Apa dapat nikmat. Apa dapat laknat. Wallahualam. Apalagi yang model mak itu bukan aku nak ngatuk. Sedih Pak kadang Pak. Ninggal ke anak bini, pacak Allah unjuk rezeki. Berapa banyak anak yatim yang berhasil kata emak bapak ni. Cuman kalau kita lah dewean di dalam kubur na'udzubillahi min zalik. Suatu saat kita bakal ninggal ke dunia ini. Jadi pikir-pikir. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Itulah sesuka hatimu kata malaikat Jibril pada Rasulullah. Cuman ingat kau bakal meninggal dunia. Sini siapa yang tak meninggal? Kakek nunjuk tangan, Pak, tinggal kan. Nah tergantung kita Pak, siapa duluan itu rahasia dari Allah. Iza ja'a ajalahum la yastaghfiru sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah sampai, maka tidak baca dimundurkan atau dimaju. Kita berpikir sampai sekarang ini berapa banyak maksiat yang kita gawe ke, berapa banyak amalan yang kita gawe ke. Kita pikir ke dari umur kita dari yang namanya 15 tahun sampai sekarang. Apakah banyak amal yang kita buat, apakah maksiat yang kita buat. Cuman ingatlah maksiat sebesar apapun Allah menunjuk yang namanya ampunan begitu besar kepada orang yang bermaksiat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah minta ampunan kepadaku kepada kata Allah yang hadiahnya surga seluas langit dan bumi. Khusus kepada wong-wong yang bertakwa, menjalankan segala perintah dan menjalankan segala kemaksiatan kepada diri kita. Ingat kita bakal mati. Tidak nak tua, tidak nak muda meninggal dunia. Alahan Pak kata polisi banyak budak muda yang meninggal Pak. Banyak budak muda yang ngetrek di Jakabaring itu kenapa? Itu budak muda ada yai ngetrek sana. Tangian motor ada. Mati. Yang tawuran Pak di mana-mana di Jawa itu Pak. Mati kena samurai itu Pak. Budak muda umur 17 sampai 20 tahun. Aku belum pernah Pak umur aku 45 tahun. Aku belum pernah terdengar kabar panti jompo ini tawuran dengan panti jompo itu. Serius aku nih Pak. Jangan kemegang pedang berjalan bela Allah. Awas kau Awas kau Belum bergocol lah mati dulu tempat. Mengas. Nah, idak gemuk, idak kurus meninggal kalau sampai waktunya. Cuman aku pernah bertanya dengan dokter. Nah, aku nanya. Dok, ya saya gemuk dulu, aku kurus dulu meninggal. Ustaz, no supi membuktikan katanya gemuk dulu. Jangan singgung di kau di. Aku ni nanya dokter. Iya, yang kami gemuk kan? Kenapa yang gemuk tu galak jantungan? Mengas, kalau masuk kamar mandi terjengkang, meninggal gitu kan. Nah, habis itu begitu dia. Habis itu apa? Ya, habis itu apa dia? Kami ngomong dengan dokter tadi, Masya Allah dok, aku alhamdulillah, aku agak kurusan dikit, agak lama. Dokter, puji dokter, jangan salah Ustaz, yang kurus lebih cepat mati dari yang gemuk. Apa model itu gizi buruk dia? Kata yang gizi buruk Ustaz ini. Jangan makan begitu. Nah di sini Bu, ngapo? Kata dokter itu ngomong ke, tidak nak gemuk, tidak nak kurus. Kalau ajal sudah sampai, na'udzubillah. Itulah kita persiapkan dengan hal-hal yang baik. Tahun baru Hijriah ini kita isi dengan yang hal-hal yang baik. Lupa ke yang masa lalu yang kelam. Jangan bercerita lagi kemaksiatan kita. Jangan kita umbar-umbar di media sosial. Kita pernah ini, sudah. Kita minta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan tahun ini ditunjuk oleh Allah keberkahan. Tahun ini kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu baik yang kita harapkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata-kata kasar, kata-kata yang menyinggung Bu, kami mohon maaf Bu.
Atau kami makhluk kasar, kami bukan makhluk halus. Ya kalau kamu makhluk halus, berarti antu yang selamat. Ya. Ini alhamdulillah, aku dengan kapal 40.000 maaf kalau ibu maaf ke bu, bapak itu lemak dengan kapal, ibu tak aku ngomong di sini Ustaz, 40 ini maaf kalau alhamdulillah. Apa itu? Ya kemarin Ustaz, kalau setiap kami jalan ke Celengan untuk donatur boleh disuruh minggat kami ketuk pintu. Assalamualaikum bu, maaf kau ngalah sumbangan maaf dulu maaf dulu bukan maaf ya bu, itu kata rasa. Ipin-upin pergi ke sekolahnya di negeri Serumpun, maafin kalau ada kata-kata salah, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau kurang panjang ceramah ini, aku galak diundang lagi Haji Topik beli kopiahnya beli di Tanjung Batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal lagi minum. Amin ya. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Firdaus Labun yang telah menyampaikan tausiahnya kepada pagi hari ini. Semoga akan bisa bermanfaat bagi kita semua pada kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, bahwasanya kami dari Sekolah Al-Hibah insyaallah akan terus dilaksanakan sebagai kegiatan majelis ilmu dan zikir yang semoga menjadi jalan utamanya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kegiatan rutin yang dilaksanakan Sekolah Al-Hibah di antaranya yaitu yang pertama yaitu majelis lapas yang dilaksanakan setiap malam Kamis sama Ustaz Kiabus Muhammad Alim Al-Fat Al-Hafiz. Kemudian dimulakan pada fajar tempatnya yaitu pada pada subuh yang insyaallah dilanjutkan dengan kegiatan ramalan ilmu kampung yaitu membaca Yasin, tahlil dan Quran. Selanjutnya pada malam Ahad pada minggu pertama dilaksanakan yaitu Majlis Maulid Yaulami dan juga majelis ilmu bersama Ustaz Mas Hasan Usman Al-Hafiz. Dan malam Ahad minggu kedua dilaksanakan yaitu Majlis Khatib Al-Hadad dan juga kajian ilmu bersama Habib Mustafa bin Al-Habsi. Dan pada Ahad keempat yaitu diserahkan dengan majlis tunggal dan juga kajian ilmu bersama Al-Habib Umar bin Ahmad Syahab, serta kegiatan tersebut bersama Imam Musola Al-Hibah. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sempatkan waktu untuk hadir, meramaikan dan ikuti majlis-majlis tersebut. Semoga langkah kita menuju majlis ilmu menjadi sebetulnya rahmat dan kemudahan, serta menjadi wasilah memberi syafaat kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu, tamu undangan, dengan banyak doa tadi, maka baik pula doakan dasar kita yang terdengar atau Ustaz Ibu Pak Agus Pak dapat dicari pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan info selanjutnya akan dilanjutkan ketua Nabi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sekalian yang memastikan undangan bersama koordinator PHBI Mas Indra Muda, kemudian Mas sekalian hadir di sini dan kalau dia tahu mengenai hadir peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah
ada disiarkan di Masjid Nurul Huda di Maulu pada Selasa malam malam ini ada sholat isya dan bersama Ustaz Al-Habib Ahmad Al-Munawwar LC dan diawali dengan pembacaan zikir mahfurah yang dipimpin langsung oleh Ketua Masjid Nurul Huda dan kami Mustatus Ahmad Hajar bin Nasir. Selain informasi undangan resmi pada malam ini, tentunya jemaah sekalian akan mengucapkan terima kasih wakil dari Ketua Musala dan PHPI Musala Al-Iwan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan terutama Ustaz Jenderal Sarun dari Kamera telah hadir pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia konsumsi pula. Bagaimana? Oke, ini kita kembali dulu karena kita sarapan pagi ya.